Shalom, selamat bertemu dalam acara Minggu Sembahyang Gereja Seventh Day Adventist di wilayah 3, Sabah, dengan tema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Untuk memulakan acara kebaktian kita, kami senang untuk membawa saudara-saudari dimanapun Anda berada untuk sama-sama menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Pencipta kita. Saudara, dalam dunia ini banyak sangat pencobaan kita. Kekuatan kita tidak dapat mengalahkan dosa, tetapi pada Yesus ada kuasa. Ayo kita bangun, percaya dan berharap, serta memuji Dia yang menang, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita nyanyi LPMI 165, Percaya yang Menang. Dalam dunia banyak sangat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa, tetapi pada Al-Masih adalah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, pakaikan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh umat Tuhan dulu dari kita, pegang teguh pengharapan lantaran percaya. Meski tajam panah syaitan mau membunuh kita, dapat kita lawan syaitan, asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Saudara, dalam Yohanes 14, Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus memimpin kita dengan sabar, menolong dan menuntun kita dengan kuasa-Nya. Jiwa kita yang penat akan dipimpin agar jangan sesat. Kita nyanyi LPMI bernomor 79, Ya Roh Suci yang Benar. Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami minta tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang penat, pimpinlah jangan sesat. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke syurga. Ya Roh Suci datanglah, tolong kami yang lemah.
Sebentar lagi kita akan mendengar khotbah yang bertajuk Mempelajari Hidup Kudus yang akan disampaikan oleh Elder Terence Jamuda yang melayani di Gereja Damai. Dan doa pembuka akan dipimpin oleh Elder Nuarji Sawatan yang melayani di Gereja Morion. Mari kita nyanyi bersama lagu tema kita, LPMI 110, Pandanglah pada Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, yang berkuasa, yang hidup, yang melihat kami dan mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Bapa di syurga, kami datang ke hadirat Bapa pada saat ini. Bukanlah membawa segala apa yang ada bagi kami, namun membawa segala kelemahan dosa kami. Kami datang memohon ampun segala dosa kami Tuhan terlebih dahulu di hadapan Bapa, agar Tuhan mengampuni kami dan kami layak menerima berkat yang Engkau janjikan dari syurga. Oh Tuhan di syurga, kami lanjutkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami dan membawa kami dalam pertemuan Minggu Doa. Tuhan di syurga, sebentar saja lagi kami akan mendengar satu firman Tuhan yang hidup, yang bertajuk Mempelajari Hidup Kudus. Kami berdoa khusus untuk pembicara yang Engkau sudah utus, Elder Terence Jamuda, agar Engkau mengurapi dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa juga yang dibicarakan seturut firman-Mu, supaya setiap yang mendengar, setiap yang melihat, mendapat bahagian berkat yang luar biasa dari surga, dan memenuhi iman kami masing-masing. Sehingga ini Tuhan, di atas segalanya, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Oh Tuhan di syurga, kami juga berdoa. Semua para petugas yang terlibat dalam acara ini Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan tubuh badan yang baik. Demikian juga Tuhan, peralatan yang digunakan ini, alat pandang dengar, mikrofon dan segalanya Tuhan, Engkau berkati supaya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga malaikat yang setia menjaga dan melindungi kami. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan diusir dari tempat ini. Dan hanya kuasa Tuhan yang menaungi kami pada ketika ini. Terima kasih karena sudah mendengar dan menjawab doa ini. Atas kemurahan dan belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Kau membangun imanku sehingga bertumbuh. Ku percaya
sehingga imanku bertumbuh. Tuhan Allah Bapa kami yang setia, sentiasa ada di dalam hidup kami. Ku percaya Engkau selamanya. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Apabila ku terjatuh, Engkau menolongku, sehingga imanku bertumbuh. Tuhan Allah Bapa kami yang setia, sentiasa ada di dalam hidup kami. Ku percaya Engkau selamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang setia, sentiasa ada di dalam hidup kami. Ku percaya Engkau selamanya. Ku percaya Engkau selamanya. Amin. Shalom, bertemu kembali saudara dalam Minggu Doa hari yang ketiga. Dan tajuk pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari hidup kudus melalui gaya hidup Kristen dan buah roh. Bolehkah wujudnya persatuan perompak Bank Adventist? Soalan seperti itu mungkin Anda katakan tidak masuk akal karena ada cara hidup tertentu yang tidak dapat Anda kaitkan dengan Adventisme. Jadi, bagaimana kita menjalani iman kita? Soalan ini memerlukan jawaban Alkitabiah, akan tetapi terdapat banyak kepalsuan. Mari kita pertimbangkan dua daripadanya. Melakukan yang salah, dua kesalahan besar. Bagi sesetengah orang, gaya hidup Kristen yang berbeza tidak begitu penting karena mereka enggan melihat hubungan di antara kepercayaan dan gaya hidup, doktrin dan tingkah laku. Kemudian terdapat mereka yang hanya memusatkan perhatian pada peraturan dan undang-undang, memindahkan Kristus dari pusat pengalaman agama mereka. Namun Paulus mencabar dua posisi tersebut. Bagi mereka yang menganggap bahwa pekerjaan itu tidak penting, Paulus menekankan bahwa umat Tuhan akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Kita boleh membaca dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan memperoleh pahala ilahi melalui pekerjaan mereka, Paulus menekankan bahwa seseorang itu diperbenar bukanlah karena mengerjakan hukum Taurat, tetapi karena beriman akan Kristus Yesus. Kita boleh membaca dalam Galatia 2 ayat 16. Sang Rasul menganggap bahwa melainkan gaya hidup Kristen yang berakar pada Injil, ia hanya mampu menjadi rahmat yang tidak sempurna dan paling teruk. Kita teruskan pembelajaran kita. Kunci hidup Kristiani menurut Paulus, dan kita perlu memahami perkara ini, terletak pada komitmen radikal terhadap Kristus melalui kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, dia menggunakan ungkapan
buah roh untuk merujuk kepada kebajikan atau sifat-sifat yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Paulus menyenaraikan 9 kebajikan yang membentuk buah roh. Ini termasuklah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kita dipanggil untuk menunjukkan semua kebajikan ini yang mewakili watak Kristus untuk dinyatakan kepada orang lain sebagai pengikut-pengikutnya. Seperti yang ditunjukkan sendiri oleh istilah ini, buah roh bukan buatan manusia, melainkan diberikan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menghasilkan dan menyatakan wataknya dalam diri kita. Mintalah kepada Roh Kudus untuk perkara ini. Kita lanjutkan, mendapatkan yang benar, 3 kebenaran besar. Adakah kita mempunyai visi Alkitabiah dalam kehidupan Kristiani kita? Kebenarannya adalah, jika kita tidak dapat memuliakan Kristus di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam komuniti kita, sekiranya sifat kebajikan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, lemah lembut, dan penguasaan diri belum menjadi bahagian yang sangat penting di dalam karakter Kristiani kita. Bagaimana buah roh dapat berakar di hati kita dan dinyatakan dalam kehidupan seharian kita? Pertama, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita selalu mengingatkan diri kita bahwa kita menjadi milik Kristus Yesus. Untuk menghasilkan buah, kita perlu dihubungkan dengan Kristus setiap hari. Kita boleh melihat ayat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Transformasi hati yang mendasar atau radikal yang membawa kepada ketaatan Tuhan melalui iman. Perhatikan bahwa Paulus meletakkan kasih di permulaan daftar kebajikan-kebajikan ini. Ini adalah karena dia berpendapat bahwa kasih adalah kebajikan yang tertinggi sebagai bukti penentu gaya hidup Kristiani yang sebenar. Di tempat lain pula, dia menasihati orang Galatia, tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Kita boleh melihat ayat ini dalam Galatia 5 ayat 13. Maksudnya adalah kehidupan seharian kita dapat memberitakan Injil dengan cara yang berkuasa. Pribadi seorang itu mempunyai pengaruh lebih besar berbanding apa yang dia katakan. Maksudnya adalah gaya hidup Kristen yang sejati adalah berpusat kepada Kristus. Kedua, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah apabila kita menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita boleh melihat dalam ayat seterusnya di ayat 24. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menikmati pekerjaan daging dan mengakui bahwa kita hendak ke surga. Kita perlu mematikan diri kita. Sebagai orang yang beriman, kita mengambil tanggung jawab untuk mencabut semua rumpai yang mengancam untuk mematikan kehidupan rohani kita, sehingga buah roh dapat berkembang. Secara praktikal, ini bermaksud bahwa setiap kebiasaan, amalan, atau maksiat yang membekal makanan kepada kehidupan kita yang lama, yang mencari dan memanjakan diri kepada hal-hal yang seperti itu, perlu dibunuh. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah menyangkal diri. Ketiga, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati menjadi murid yang berbuah ketika hidup dalam roh. Hidup dalam roh bermaksud dikawal oleh Roh Kudus di setiap bidang kehidupan kita, dari pemikiran,
emosi yang terdalam, sehinggalah kepada hubungan interaksi harian kita. Ini melibatkan pembentukan dan pemberian tenaga oleh firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Penting untuk diingat bahwa setiap gaya hidup Kristen yang tidak dipimpin oleh Roh akan gagal dengan teruk. Namun, ketika kita terus mengikuti Roh, kita harus membuat keputusan yang sedar untuk berhenti membekalkan makanan kepada diri kita yang lama itu dan mulai menanam buah Roh. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang mengalami kemajuan, kita akan menahan diri kita dari sikap suka mengkritik dan menghakimi terhadap sesama jemaah yang mungkin pada masa itu sedang berjuang di dalam perjalanan hidup mereka dengan Tuhan. Gaya hidup Kristen yang sejati, yang ketiga, adalah dipimpin oleh Roh. Kesimpulannya, inilah yang menjadi gaya hidup Kristen. Menjadi murid yang berbuah, yang menggambarkan rupa Kristus dalam watak dan tingkah laku kita. Dengan memberi fokus kepada gaya hidup Kristen yang sejati berpusat kepada Kristus, gaya hidup Kristen yang sejati menyangkal diri, dan gaya hidup Kristen sejati dipimpin oleh Roh. Semoga ini menjadi pengalaman kita bersama. Tuhan memberkati di mana saja Anda berada. Dan saya mau menutup pelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, penuh dengan kemurahan, yang senantiasa mengerti keperluan kehidupan kami. Pada hari ini kami mempelajari satu pelajaran yang begitu indah. Dan kami mau menjadikan hidup kami kudus di depan Tuhan dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin semua yang mendengar pelajaran ini. Kiranya kami semua mendapat pimpinan Roh Kudus yang indah daripada Tuhan sendiri. Karena kami tahu dengan kebolehan kami, dengan apa yang ada pada kami, tidak ada di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami di dalam kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami memohon keampunan seandainya ada kesalahan, kekilafan kami di hadapan-Mu selama ini. Ya Tuhan, terima kasih di atas segala kebaikan-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu sekali lagi, pimpinan-Mu. Dan apabila kami berada dalam hari-hari yang berikutnya, kiranya Roh Kuduslah yang memimpin pemikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menguasai kehidupan kami, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Hai semua, untuk menonton lebih banyak program yang menarik, follow dan like Facebook page kami di TV Pengharapan Wilayah 3. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel TV Pengharapan Wilayah 3. Tuhan memberkati.